Teman-teman, siapa di sini yang kalau berbicara selalu aja disela dari kata ke kata menggunakan kata malah sering? Kalau per kalimat mungkin bisa ditoleransi, karena kalau dalam satu kalimat bisa dapat ya antara 5 atau 6 kata. Tapi kalau kata demi kata disela dengan kata cantik nggak? Nah, Ian punya tips nih buat teman-teman, bagaimana caranya kita bicara tanpa disela dengan kata Halo teman-teman, ada kiat paling jitu jika terbiasa waktu saat kamu berbicara ada spasi tapi kamu isi dengan kata dan selama Anda berbicara selalu ada teman-teman pasti pernah mengalami, atau mungkin bukan teman-teman tapi mungkin ada orang yang saat berbicara selalu diselanya itu dengan kata itu karena satu adalah kebiasaan sih teman-teman. Nah, Ian berharap bahwa teman-teman tidak terpengaruh dengan gaya bicara seperti itu, karena akan sangat mengganggu dan akan mengurangi value kita sebagai seorang pembicara di depan. Oke. Dan teman-teman akan ikutin ya saat Ian menyampaikan public speaking ini tentang etika kita berbicara tidak dengan kata Anda akan bisa melihatnya. Yang pertama itu harus kita lakukan adalah agar kita berbicara tidak kita isi dengan nah itu sangat mengganggu pendengaran, bukan? Yang pertama-tama adalah tentunya kita harus menguasai materi dengan baik, sehingga kita punya kepercayaan diri. Jika orang punya kepercayaan diri, maka dia akan tampil dengan performa yang tinggi atau dengan sempurna, seperti itu. Kemudian jangan bicara cepat-cepat. Jadi nikmati setiap kata per kata yang kita ucapkan itu, kita nikmati, kita hayati ya. Jadi jangan bicara cepat-cepat. Karena hal tersebut akan, jika kita bicara cepat-cepat kayak gitu, asik sih dengernya ya, tapi itu mampu menghilangkan atau mengacaukan konsentrasi, kepekaan pikiran kita, atau susah melatih kembali kepekaan terhadap apa yang sudah kita ingat baik-baik, atau konsentrasi yang tadinya sudah sangat fokus, mungkin ada beberapa hal kecil bisa membuyarkan segalanya. Sehingga waktu saat kita berbicara, kita akan sering setiap dua kata itu fatal. Sekalimat mungkin ya, tapi kalau kata demi kata, dua kata, tiga kata langsung kita sangat tidak nyaman, melelahkan. Orang menilai kita tidak akan profesional ya. Kemudian kita orang yang tidak bertanggung jawab dengan materi yang telah kita persiapkan. Itu bisa jadi seperti itu, orang berpikir ini orang kok nggak asik banget sih bicaranya, kok ya penuh dengan kata orang sudah konsentrasi full, apresiasi yang luar biasa untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi kita malah merusaknya dengan kebiasaan-kebiasaan seperti tadi ya. Jadi Ian ingatkan itu untuk kita tetap fokus ya, dengan kepekaan konsentrasi kita untuk mengingat apa yang akan kita sampaikan ya gitu. Jadi kemudian yang paling krusial, yang paling penting adalah coba kita melatih kembali kata-kata yang kita anggap sulit. Apa sih yang kita anggap sulit? Kalau namanya Ian sebagai master of ceremony atau sebagai moderator, yang Ian berulang kali melatihnya itu adalah nama orang, ya kan? Karena beberapa yang kita sudah familiar, oke. Tapi kalau orang baru, pejabat dan lain sebagainya, itu betul-betul warning buat kita untuk bisa menghafal, memberikan penekanan berulang kali. Kita underline di situ, kita stressing di situ bahwa kita tidak akan salah menyebut nama orang, titel orang, dan jabatannya.
Jadi kita betul-betul harus melatih apa yang kita anggap sulit, seperti itu. Nah, jadi Ian tekankan lagi, kita akan cantik, kita akan manis membawakan public speaking tanpa dinodai ya, tanpa dihiasi spasi antara kata dengan penggunaan kata seperti itu. Jadi itu bisa diartikan oleh orang lain bahwa si public speaker tuh penuh dengan keraguan-raguan, tidak siap, kurang percaya diri, ya kan? Kemudian dia mikir dulu baru dia ngomong, itu kan berarti kurang percaya diri, tidak ada persiapan. Lalu ingin banyak bicara tapi susah terucap, kurang konsentrasi, dan kepekaan terhadap pikirannya sendiri itu perlahan-lahan buyar, ya kan? Karena dia tidak percaya diri. Lalu yang paling utama adalah karena kebiasaan. Nah, teman-teman bisa ngikutin ya apa yang telah Ian sampaikan dari awal hingga saat ini. Adakah salah kata yang Ian ucapkan? Karena Ian menyampaikan public speaking ini atau berbicara dengan Anda atau berbicara depan publik seperti ini itu perlahan-lahan. Kemudian Ian sudah tahu apa yang akan Ian sampaikan. Jadi Ian konsentrasi penuh, tidak terganggu dengan suara hirup pikuk di kiri kanan Ian, seperti itu. Jadi teman-teman pasti akan bisa melatih seperti yang Ian lakukan saat ini. Jadi jangan hiasi pembicaraan Anda, apalagi Anda berdiri di depan publik, banyak orang hadirin audiens. Jangan sekali-kali dan berusahalah untuk tidak ada spasi di antara kata demi kata Anda hiasi dengan kata seperti itu. Saya berasal dari dan cita-cita saya tadinya tuh sebenarnya tuh ingin menjadi ya enak banget. Tapi kalau mengalir dengan indah, tertata dengan baik, bicaranya perlahan-lahan, artikulasinya jelas, ya kan? Intonasi naik turun irama dari kata-kata yang kita sebutkan itu indah. Aku yakin dimanapun kamu berada, kamu akan selalu diingat dan dirindukan untuk bisa hadir kembali memaparkan sebuah materi, entah dalam konteks apapun yang ditentukan oleh pihak kedua. Oke, yang ngucapin selamat ya buat teman-teman untuk berlatih terus-menerus. Jangan selalu mengucapkan kata di sela-sela spasi kata demi kata. Kamu bisa, karena Ian juga bisa, kamu pasti lebih bisa. Kita sukses selalu. Public speaking it's okay, karena etika memang indah.